Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita ini di Quack TV ya, barometer perkenalan yang akan mengungkap tentang dunia bebek. Ya, di pagi hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dicukupkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahayanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pagi kali ini sahabat-sahabatku, saya di dalam kandang dan seperti biasa, nah, telur-telurnya belum saya ambil si puting ini. Nah, kita akan coba nanti kita akan bahas setelah panen, kira-kira makanan-makanan faktor kayak bekatul dan konsentrat itu yang bisa membuat kenyang dan juga bisa mencukupi kadar kalori serta vitamin dari nutrisi dari bebek tersebut. Kira-kira bagaimana sih bekatulnya? Karena selama ini ada yang bertanya kepada saya, kok hanya cukup diberikan dua faktor makanan yaitu konsentrat dan bekatul bisa bertelur sampai bertahan di umur yang cukup panjang ya, maksudnya dalam arti yang lainnya itu sudah tidak produktif, yang punya saya masih produktif ya. Di sela-sela mungkin kandang saya yang memang semi umbaran bisa saya mandikan, dan pastinya keadaan pakan itu sangat ya mempengaruhi. Nanti kita akan coba spill ya bekatul-bekatul bagaimana yang bisa mungkin memberi gizi ataupun nutrisi sehingga bebek kita bertelur maksimal. Oke, tapi sebelumnya saya akan memanen dulu telur-telurnya, jadi mohon maaf akan saya skip dulu ya. Nanti akan saya infokan telurnya bagaimana. Waduh, masih ini nih, masih ngantuk ini kayaknya ini karena belum makan sarapan ini. Oke kawan-kawan, kita akan ambil. Yang baru bertemu dengan channel ini mohon dibantu di subscribe. Ini dalam kandang ya. Nah, ini hasilnya pagi hari ini ya, masih 140 dari populasi 159 ya. Nah, mungkin kurang lebih 159 populasi, telurnya 140. Masih kalau di persentase masih masuk di angka berapa ya teman-teman ya? Ya sekitar 75% ya. Nah, ini hanya menggunakan pakan bekatul dan konsentrat saja. Nah, faktor-faktor bekatul dan kandang itu juga perlu penting kita ini ya, kita ure ya, karena pakan semakin bagus pakannya pasti akan semakin menunjang dari gizinya dan kebersihan dari kandang tersebut. Wah sahabat, tadi sudah panen ya, sudah berikan pakan juga, dan kita sudah mengulas ya pakan katul ya. Bekatul itu memang sangat penting karena sebagai pondasi atau faktor makanannya sendiri. Di sisi lain kandang juga harus bersih ataupun harus tetap terjaga dari kelembapannya. Kalau kandang saya memang di semi umbaran, jadi memang ada sirkulasi udaranya juga masuk ya, kena cahaya kalau sedang pagi ataupun sore, dan apabila siang ataupun habis makan pagi bisa saya kasih mandi karena dekat dengan kali ya. Karena itu adalah keuntungannya dari semi umbaran, dan tempatnya sendiri di tengah-tengah persawahan ya, yang jauh dari hiruk pikuk ataupun jauh dari keramaian, sehingga bebek itu pun nyaman dan bisa istirahat seperti ini ya. Sedangkan pakan adalah pakan, kita harus bisa memberikan pakan yang benar-benar mempunyai nutrisi ataupun kandungan yang benar-benar ada, khususnya bekatul ya. Bekatul itu sekarang banyak sekali oknum-oknum ataupun segelintir orang yang mau mencari keuntungan dengan berbagai cara. Nah, ini sangat berbahaya ataupun sangat merugikan bagi para peternak yang mungkin kurang berhati-hati ataupun baru pemula ya. Nah, yang pertama mungkin kita harus bisa mencari tempat ataupun penggilingan padi yang mungkin ada di sekitar rumah kita ya dengan cara pendekatan persuasif ya, dan kita pastikan bahwa kita bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan bekatul dari penggilingan secara terus-menerus dari situ gitu ya. Jadi enak ngelobinya, atau bisa jadi mungkin bisa dikirimi karena memang mungkin penggilingannya padi itu rame dan setiap hari bisa menggiling dengan kapasitas yang banyak sehingga ada bekatul yang banyak juga. Mungkin
nanti ada sistem ini ya, saling menguntungkan ya, simbiolisme ya. Jadi bisa diantar ke rumah ataupun bagaimana. Seperti saya memang diantar ke rumah oleh sahabat ataupun saudara yang sudah saya anggap saudara saya sendiri, dari tempat penggilingan yang mungkin apabila saya ke tempatnya mungkin membutuhkan waktu dan jam kurang lebih ya hampir 6 kilo ya, 6 kilo lumayan itu kalau pakai motor. Dan ternyata dari sahabat saya itu mengantarkan ke rumah apabila setiap saya habis, saya informasi, saya baku komunikasi. Nah, seperti itu. Dan kalau Bekatul sendiri, kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah memilih yang apa ya, yang ibaratnya yang paling lembut, yang dengan harga yang paling tinggi, tidak ya. Karena saya merasa bahwa bebek itu kalau diumbar ataupun di dalam liaran juga mereka memakan yang bersifat keras-keras juga ya. Kadang padi ya, padi yang masih ada di dalam tangkainya pun dimakan. Seperti itu tuh, malah katanya orang-orang malah bisa membesarkan dari ukuran telur. Nah, sedangkan Bekatul itu kan sudah lembut ya. Mungkin masih ada sedikit kasarannya yang dari ininya, kulitnya, tetapi ya itu masih bisa mereka cerna ya. Nah, kalau bebek kan ada pencernaan yang secara otomatis mereka bisa memilih. Yang penting ya itu, menirnya harus ada ya, menirnya ada, ditambah lagi dengan komponen lain yaitu konsentrat. Saya yakin dengan settingan ataupun dengan pengoplosan yang benar, dan pastinya tanda-tandanya bebek itu kita kenyang adalah sekali diberikan makan di tempat makan itu tidak langsung habis ya, tetapi ngambu ya, hanya sedikit-sedikit yang dimakan. Setelah itu masih kurang lebih 4 atau sampai 6 jam itu masih ada di tempat pakannya ya, tidak langsung habis seperti itu. Nah, inilah tip dari saya ya, yang tidak mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman lain atau sahabat-sahabat yang lain, karena mereka pasti, teman-teman di rumah pasti juga mempunyai settingan sendiri-sendiri dan pastinya mempunyai apa ya, wacana dalam memberikan pakan ataupun memilih pakan sesuai dengan selera masing-masing. Ini saya hanya bicara di pengalaman saya, tidak ada sedikit pun untuk menggurui ataupun menjatuhkan dari individu-individu yang menonton. Oke sahabatku, mungkin begitu dulu tip dari saya, dan ini keadaannya cukup ini ya, cukup trik sekali ya kalau di sini. Dan hati-hati karena situasi panas di siang hari, di sore hari sangat dingin sekali, dan ini bisa berakibat fatal juga di bebek-bebek kita ya. Kadang bebek kita kalau tidak kuat imunnya akan kena dampak dan bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, nanti di video yang selanjutnya mungkin saya akan berbagi tip bagaimana sih cara kita memanfaatkan ya daun-daun herbal yang bisa membuat mereka bisa menjadi kuat, ataupun bebek-bebek ini menjadi kuat dengan cara tradisional ya. Saya harus pamit undur diri. Yang baru menemukan, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah menonton, dibantu di share, di like, dan saya tunggu komen-komennya yang positif, komen-komennya yang bisa memberikan masukan buat saya dan tip-tipnya buat sahabat-sahabatku. Dari kawasan Perindavan, saya Doris Rizky mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WEK TV.